Wis enak ya mah, wis ora kerasa lara, wis ora di memang keling Paris ya mah. Wis padang dalane embar kubur. Luang nih gurih ya kan. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Pagi ini saya mengawali hari dengan berziarah ke kuburan ibu saya. Dan ini saya sudah membawa bunga. Bunga ini kemarin waktu aku pergi ke Liwonan itu udah didoain di sana. Jadi ini saya tinggal naburin aja karena udah ditahlilin di Masjid Agung Cirebon. Narane kemang selasi ke kini kaya yu lagi nang kaning rumah misalnya aku kemang selasi cung ku arane kini nakakin kembang rupa-rupa wis enak ya mah, wis ora kerasa lara, wis ora di memang keling Paris ya mah. Wis padang dalane embar kubur. Wis ora di sentak-sentak pap. Nah, dari kuburan itu saya lanjut ke Pasar Tegal Gubug. Kalau teman-teman yang belum tahu, Pasar Tegal Gubug itu pasar sandang yang terbesar se-Asia Tenggara. Ini tuh pasarnya tuh besar banget. Bahkan penjual-penjual yang di Tanah Abang itu membelinya di sini ya. Sedangkan yang dari sini sendiri penjualnya tuh biasanya kiriman dari konveksi yang di Bandung. Nah, teman-teman di sini tuh dari pakaian yang termurah, ibaratnya celana kolor yang anak kecil ya, celana kolor anak kecil yang 2000-an atau 5003 itu di sini ada. Setelan anak-anak yang 8000-an, terus yang 10.000-an itu di sini ada. Tapi jangan salah, di sini juga banyak sekali pakaian-pakaian mahal yang harganya jutaan, seperti baju pengantin yang modern kekinian itu bisa sampai jutaan, mekenah juga yang bagus itu jutaan. Ada juga yang sedang-sedang saja ya, seperti 500.000, 1 juta itu ada, yang ratusan aja juga ada. Jadi di sini tuh dari termahal sampai termurah itu di sini ada. Dan teman-teman, karena di sini lokasinya sangat besar, supaya teman-teman bisa memilih sesuai selera, itu harus mau berkeliling-keliling dulu, jangan langsung ambil. Ini saya juga mau cari kerudung, sama saya tuh pengen beli setelan yang buat sehari-hari aja gitu ya. Karena kalau beli di penjual yang keliling itu kan mahal ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya sama ya teman-teman. Kita beli di Lazada misalnya, atau di Shopee, atau di Tokopedia gitu, pakai ongkos kirim kan ya. Ini juga sama, kita kesini tuh harus ngisi bensin, belum nanti kalau lihat bakso pengen, kalau lihat penjual apa pengen gitu ya. Jadi sebenarnya itu sama ya teman-teman pengeluarannya, antara kita mau beli di online atau beli di pasar langsung. Cuman bedanya ya, kalau beli di pasar langsung kan kita bisa megang-megang barangnya gitu ya, bisa langsung lihat, juga nggak bakalan kegedean, kebesaran, karena ukuran itu beda-beda. Ada yang XL itu besar banget, tapi ada juga yang kecil kayak gitu. Jadi kalau kita lihat barangnya kan bisa langsung disesuaikan gitu. Dan saya kesini itu cuman berdua aja sama anak saya, karena menantu saya di rumah nungguin PS ya teman-teman. Dan maaf, ini saya ngedit videonya tuh malam mau tidur, jadi mungkin suara saya udah agak serak-serak gimana ya. Kadang juga saya ngedit video tuh pagi bangun tidur, jadi suaranya udah ya gimana sih suaranya orang bangun tidur ya. Biasanya saya tuh sholat subuh terus tidur lagi gitu. Tapi kalau nggak ngantuk gitu ya, langsung ngedit video gitu. Karena emang di rumah tuh, tadinya waktu masih di Hongkong aku pikir kalau di rumah punya banyak waktu ya. Ternyata sampai di rumah tuh enggak. Karena kita tuh ya namanya hidup bertetangga ya. Ada tetangga main, kita kan nggak mungkin ya. Kayaknya buat aku sendiri nggak enak gitu ya, mau ngedit video gimana, atau misalnya mau balesin komentar kalian. Karena aku kalau balesin komen itu sekalian akunya tuh berkunjung balik, jadi nggak bakalan ada yang kelewatan kayak gitu.
Nah, setelah dari pasar itu saya lanjut, ini saya mau ke pemandian air panas karena tangan dan kaki saya itu gatel-gatel ya, entah karena mungkin panen padi di sawah atau kayaknya sih sebelum panen padi ya, mungkin karena digigit nyamuk ya, karena rumah saya tuh di kampung jadi banyak nyamuk gitu. Kayak inget saya waktu diajak ke Cina sama majikan itu ya, banyak nyamuk. Jadi apa mungkin alergi autan, aku juga nggak ngerti ya, apa alergi makanan aku nggak ngerti, pokoknya tuh gatel banget gitu. Jadi karena di rumah aku tuh udah ngabisin uang banyak buat periksa ya, waktu baru datang kan ngoperasi jidat itu habis sama berobat jalannya tuh mungkin 600 ribuan. Terus waktu terapi sebulan itu ya, walaupun terapinya gratis, buat ongkos patungan mobil tiap hari kan 15 ribu, belum di sananya jajannya ya, pengen es pengen apa, banyak penjual. Jadi aku tuh banyak uang yang kebuang buat berobat gitu. Makanya sekarang aku tuh udah males berobat-berobat. Nah, ini kita udah sampai ya teman-teman di tempat pemandian air panas. Ini lokasinya di Gempol. Dan karena kita belum sempat makan siang, datang-datang itu kita langsung makan dulu. Saya bawa pop mie gelas dari rumah dan saya juga bawa nasi. Karena anak saya itu harus makan nasi, nggak boleh ketinggalan sama nasi. Nah, untuk masuk ke sini itu ya, kalau weekend, hari Sabtu sama hari Minggu, itu bayarnya tuh 20.000. Tapi kalau hari biasa, Senin sampai Jumat, itu bayarnya 15.000. Dan kalau hari biasa itu sepi, seperti sekarang ini nggak begitu rame ya. Tapi kalau weekend itu biasanya rame. Biasanya hari Minggu di sini ada senam pagi-pagi tuh ya. Terus ada organnya juga agak siangnya itu. Tapi ini saya kesininya hari Sabtu, jadi bayarnya 20.000. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini saya di sini bisa mandi-mandi. Nah, di sini juga teman-teman ya, jadi tuh dari sumber mata air panasnya itu ya, yang bikin panasnya tuh karena belerang itu tuh sumbernya, kemudian kita tuh dikasih sungai yang mengalir gitu loh teman-teman. Tapi ada sebuah pemandian khusus kolam yang sebenarnya sih mata airnya sama dari sumber yang sama, cuman itu tuh dibikin seperti kolam renang gitu. Nah, ada tempat buat mandinya juga, ada buat ganti baju. Itu kalau kita pengen masuk ke sana harus bayar lagi, per orangnya 15.000 lagi. Nah, kali ini saya tuh tidak masuk ke sana, ke kolam renangnya, karena di sungainya juga udah bersih banget. Dan karena kita di sini nggak mau lama-lama, jadi sayang ya kalau masuk ke sana gitu. Karena aku nanti masih mau ada acara, jadi nggak deh gitu, nggak masuk ke kolam renangnya. Kalau orang yang masuk ke kolam renangnya itu biasanya milih yang bersih gitu pikiran mereka. Tapi menurutku di sini juga bersih ya, karena airnya tuh mengalir. Anak dan menantuku sama sekali total nggak berani nyentuh air itu ya. Kata mereka panas. Ya, aku juga sama sih kepanasan. Cuman karena tangan dan kaki aku memang gatal, aku pengen sembuh di sini ya. Karena ini tuh air tuh memang air belerang. Ini berguna untuk menyembuhkan penyakit kulit, termasuk gatal-gatal atau panu, kudis, kurap kayak gitu. Di sini bisa disembuhkan. Memang panas banget, kayak air mendidih gitu, gimana ya, panas dan juga bau gitu, bau belerang. Nah, ini kita tuh mau menuju ke sumber mata air panasnya ya. Jadi di sini tuh bau belerangnya makin menyengat di sini tuh. Dan bagi orang-orang yang tahu ya teman-teman, mereka tuh bisa naik mobil tanpa melewati pagar yang tadi, pagar yang kita masuk, yang kita beli tiket itu. Jadi mereka tuh nggak usah beli tiket gitu, pakai jalan tikus bisa nyampe sini. Tapi langsung datangnya tuh ke sumbernya. Tapi aku tadi tuh nggak tahu jalannya kemana ya. Kita ke sini tuh bertiga pakai motor, becongan pakai motor. Kalau dari rumah aku ke sini tuh deket, ya nggak nyampe setengah jam ya. Kayaknya nggak nyampe setengah jam. Jadi ini sumber mata airnya ya teman-teman. Bau belerangnya sangat kuat sekali, bisa sesak napas ya. Kalau yang punya penyakit mungkin bisa sesak napas. Dan airnya itu ya, di ini tuh endek-endek airnya tuh kayak semen halus gitu loh teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya, aku akan mengoleskan ini yang dari dasarnya ini, yang kayak semennya ini, kayak semen halus gitu, kayak aci semen itu. Nanti akan saya oleskan ke tangan dan kaki saya.
Dan sebenarnya pemandian air panas ini gabung dengan pabrik semen yang di sebelah ya. Pabrik semen 3 roda itu yang di sebelah itu, ini gabung ke sini. Jadi masih miliknya orang satu gitu. Tapi entah apa hubungannya ya. Maksudnya apakah emang endek-endek yang kayak semen ini emang beneran semen gitu, aku juga nggak ngerti ya. Tapi kata orang-orang ini berkhasiat untuk menyembuhkan segala penyakit kulit. Nah ini anakku sedang ngambil pakai gelas. Gelasnya ini aku bawa dari rumah. Jadi pikiran dia tuh mau dibiarin dulu biar agak dingin, nggak begitu panas gitu, baru dioles-olesin ke kakinya gitu. Nah di sana itu kolam yang tadi aku ceritakan ya teman-teman. Jadi kalau mau masuk ke sana itu harus bayar lagi per orangnya 15.000. Di sana tuh kolam yang isinya sama air belerang yang panas. Namun di sana disediakan ruang untuk ganti baju dan tempatnya mungkin lebih nyaman ya. Tapi menurut aku di sungainya juga udah oke. Aku dari rumah bawa gayung, bawa gelas kayak gitu. Karena kalau langsung disiramin ke kaki tuh panas banget. Jadi aku ngambil di gayung kalau udah agak dingin gitu baru. Tapi jangan sampai nunggu dingin juga ya teman-teman. Masih hangat-hangat kuku gitulah. Panas. Ini mukanya keheranan. Iya kayak semen. Ini buat menghilangkan gatal-gatal guys. Gaya itu lah. Nyebrang mana lah? Panas. Lagi di video ini lah. Suara aslinya aku hilangkan guys karena itu ada lagu dangdut, takut kena copyright ya. Nggak apa-apa deh. Nggak tahu nih aku mau ngomong apa ya. Pokoknya ini tuh emang rasanya panas banget. Tapi karena aku pengen sembuh ya teman-teman. Karena aku tuh bosen gitu minum obat terus di rumah tuh beneran. Kok di rumah di bawah istirahat malah kerasa semua gitu. Penyakitnya malah keluar semua. Karena waktu di negara orang mungkin nggak dirasain ya sakit. Jadi yang berasa gatal itu cuman siku sampai ke bawah gitu, tangan ya. Kemudian lutut sampai ke bawah gitu. Kalau yang lainnya tuh nggak gatal, anggota tubuh yang lainnya tuh. Jadi diharapkan dengan air belerang ini ya bisa sembuh gitu. Karena aku tuh males minum obat. Apalagi kalau yang salep-salep itu ya beli satu gitu dipakai 1-2 kali. Aku tuh orangnya tuh nggak yang konsisten gitu. Nggak misalnya melakukan kerjaan rutin itu nggak bisa. Kayak misalnya periksa ke dokter terus dikasih obat minum sehari 3 kali. Aku tuh paling tuh ya hari pertama doang sehari 3 kali, hari keduanya mulai 2 kali, nanti kesananya tuh paling sekali kayak gitu. Males untuk mengerjakan sesuatu yang rutin konsisten itu, aku tuh males banget. Panasnya sih Pak, balik mana sih? Ini. Oh, singkos iya bener. Baru pengen panasnya pada sebelah gitu. Keren Riz. Itu bukan mulai ini dalam mau dikira tuh. Ini adus. Luang nih gurih ya kan. Padahal ya juga nggak harus pakaian tipis kan maksudnya sih nggak harus mohon. Ternyata kayaknya tidak kuat. Itu orang glowing gitu. Saya kira semenit buat beli. Dan ini tuh panas banget ya guys. Itu ditantang Mbak Iwo.